Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Nur Alifah dengan NIM 2210116040 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan analisis UMKM saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Analisis Pasar dan Biaya Produksi pada UMKM Takoyaki. Selanjutnya, agenda yang akan kita bahas di presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan analisis pasar, yang ketiga pembahasan analisis biaya produksi, dan yang keempat kesimpulan. Baik, di sini ada pendahuluan. UMKM atau usaha mikro kecil menengah memiliki peran penting dalam membangun perekonomian bangsa, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Selama ini UMKM terus berkembang dan dapat tumbuh dengan pesat. Maka untuk menghadapi pertumbuhan yang pesat ini, diharapkan bagi para pelaku UMKM harus mampu menemukan strategi yang tepat untuk mempertahankan usahanya. Pelaku UMKM juga harus mampu mengidentifikasi struktur pasar usahanya untuk mengenali kondisi pasar dan pesaingnya, serta mampu untuk mengatur keuangan usahanya dengan baik melalui biaya produksi. Maka dengan adanya fenomena tersebut, penulis ingin menganalisis struktur pasar dan strategi atas biaya produksi pada salah satu UMKM takoyaki di Indonesia, yaitu untuk mengetahui lebih rinci mengenai struktur pasar dari usaha takoyaki ini, dan mengetahui banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi takoyaki, serta menentukan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan UMKM dengan biaya produksi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. UMKM yang saya wawancara ini bernama Pak Asep. Pak Asep merupakan seorang pedagang keliling yang telah menjajakan usaha kuliner selama 24 tahun, yaitu sejak tahun 1999. Selama menggeluti usaha kuliner ini, Pak Asep telah menjual berbagai jenis kuliner, hingga akhirnya pada tahun 2014, Pak Asep mulai berinovasi dengan memodifikasi gerobaknya dan mulai berjualan takoyaki. Takoyaki sendiri adalah makanan jajanan khas negara Jepang yang berbentuk bola dengan isian bervariasi. Takoyaki ini menjadi peluang usaha dengan prospek yang bagus, di mana takoyaki digemari oleh masyarakat, dan menjalankan usaha takoyaki tidaklah sulit karena hanya membutuhkan bahan dan peralatan yang sederhana. Pada bagian pembahasan ini, penulis akan menyajikan laporan yang menganalisis tentang jenis pasar dan biaya produksi dari usaha takoyaki Pak Asep. Pada bagian pembahasan, kita akan membahas analisis jenis pasar, yang menurut analisis usaha takoyaki ini termasuk ke dalam jenis pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan produk yang sama, tetapi masing-masing pada produk tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek, yang berupa merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Seperti halnya usaha takoyaki ini yang dijual oleh banyak produsen dengan bermacam-macam harga, kualitas, varian, dan kemasan yang berbeda, sehingga membebaskan konsumen untuk memilihnya. Analisis ini juga dapat dilihat dari ciri-ciri pasar monopolistik yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyaknya penjual atau produsen takoyaki yang bisa kita temui di sekitar kita. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk yang dapat dilihat dari bermacam-macamnya harga, kualitas, varian takoyaki, dan kemasan yang berbeda. Yang ketiga, produsen takoyaki dapat menentukan harga yang dapat disesuaikan dengan kualitasnya. Dan yang keempat, produsen takoyaki mudah untuk keluar masuk pasar monopolistik. Kemudian pada pembahasan yang kedua, yaitu analisis biaya produksi. Dalam menjalankan suatu usaha, pedagang perlu memperhitungkan biaya-biaya yang digunakan dan didapatkan dari kegiatan produksinya. Maka dari itu, penulis akan menyajikan data dari analisis biaya pada usaha takoyaki yang didapatkan melalui hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam sehari usaha takoyaki Pak Asep bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih sebesar Rp400.000, dengan harga jual Rp5.000 dengan isi 6 per porsinya.
sehingga jumlah takoyaki yang terjual dalam sehari adalah 80 porsi. Rincian dari analisis biaya tersebut meliputi biaya produksi, biaya penerimaan, dan laba atau rugi yang dihitung sebagai berikut. Di sini ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap pada usaha takoyaki ini berupa penyusutan peralatan yang diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, motor dengan masa penggunaan 24 tahun. Yang kedua, alat masak berupa cetakan takoyaki, kompor, cetil takoyaki, serbet, botol saus mayones, gelas ukur, pisau, talenan dengan masa penggunaan 3 tahun. Yang ketiga, gerobak dengan masa penggunaan 9 tahun. Dan yang keempat, spanduk atau banner dengan masa penggunaan 2 tahun. Sini tahun-tahun akan kita kalikan dengan 12 karena kita akan menghitung biaya tetapnya dalam per bulan. Maka penyusutan motor adalah 1/288 dikali 9 juta rupiah, yaitu 31.250 rupiah. Penyusutan alat masak adalah 1/36 dikali 500.000 rupiah, sama dengan 13.900 rupiah. Penyusutan gerobak adalah 1/108 dikali 5 juta rupiah, yaitu 46.300 rupiah. Penyusutan spanduk atau banner adalah 1/24 kali 50.000 rupiah, yaitu 2.080 rupiah. Maka total fixed cost dari usaha takoyaki ini adalah 93.530 rupiah. Dan average fixed cost-nya adalah total fixed cost dibagi kuantitas, yaitu 93.530 rupiah dibagi 80 dikali 30, yang menghasilkan 39 rupiah. Setelah membahas biaya tetap atau fixed cost, kita akan membahas biaya variabel atau variable cost. Yang rincian biaya variabel dari usaha takoyaki ini adalah sebagai berikut. Dimulai dari bahan takoyaki, yaitu ada tepung terigu sebesar yang dihitung dalam per bulan, yaitu sebesar 900.000 rupiah. Kemudian ada daun bawang sebesar 180.000 rupiah. Sosis siap saji sebesar 660.000 rupiah. Telur sebesar 900.000 rupiah, saus tomat sebesar 480.000 rupiah, saus cabai sebesar 540.000 rupiah, mayones sebesar 420.000 rupiah, roiko sebesar 180.000 rupiah, garam sebesar 180.000 rupiah, lada bubuk sebesar 360.000 rupiah, minyak 1 liter sebesar 240.000 rupiah, dan air 1.500 ml sebesar 150.000 rupiah dalam sebulan. Sedangkan bahan lainnya beserta kemasan, yaitu berupa tusukan sebesar 120.000 rupiah, gas 3 kilo sebesar 150.000 rupiah, bensin 1 liter sebesar 120.000 rupiah, styrofoam 1 bal sebesar 1.110.000 rupiah, kantong plastik putih 1 bungkus sebesar 270.000 rupiah, kertas nasi 1 bungkus sebesar 150.000 rupiah, dan semua ini dihitung dalam per bulan. Maka total variable cost dari usaha takoyaki ini adalah 7.110.000 rupiah. Dan average variable cost-nya yaitu sama dengan total variable cost dibagi kuantitas, yaitu 7.110.000 rupiah dibagi 80 dikali 30, yang menghasilkan 2.000 rupiah, 2.962 rupiah. Nah, setelah kita menghitung biaya tetap dan juga biaya variabel dari usaha takoyaki, maka kita akan menghitung biaya totalnya, yaitu total cost dari usaha takoyaki ini. Yang dimana total cost ini didapatkan dari total fixed cost dan juga total variable cost. Kemudian ditambah
yaitu Rp93.530 ditambah Rp7.110.000 yang menghasilkan Rp7.203.530. Maka total cost dari usaha takoyaki ini adalah Rp7.203.530. Sedangkan untuk average total cost-nya akan kita dapatkan melalui average fixed cost ditambah average variable cost, yaitu Rp39 ditambah dengan Rp2.962 yang menghasilkan Rp3.001, sehingga average total cost dari usaha takoyaki ini adalah Rp3.001. Baik, setelah kita menghitung biaya tetap dan juga biaya variabel, kemudian biaya total dari usaha takoyaki, kita akan menghitung penerimaan total atau total revenue dari usaha takoyaki ini. Yaitu rumus dari total revenue adalah P dikali Q, yaitu harga dikali kuantitas. Jika harga dari takoyaki ini adalah Rp5.000 dan kuantitas yang terjual dalam sehari adalah 80 porsi, maka total revenue yang akan didapatkan dari usaha takoyaki ini adalah Rp400.000 per hari. Sedangkan jika dilihat dari per bulannya, maka Rp400.000 dikali 30 hari, sehingga total revenue yang akan didapatkan Pak Asep dalam sebulan itu adalah Rp12 juta per bulan. Baik, yang terakhir dari biaya produksinya adalah kita akan menghitung profit atau loss. Berikut ini adalah perhitungan laba atau rugi dari usaha takoyaki Pak Asep. Laba atau rugi itu didapatkan dari total revenue dikurang total cost, yang mana total revenue-nya adalah Rp12 juta dan total cost-nya adalah Rp7.203.530. Sehingga Rp12 juta ini dikurang dengan Rp7.203.530, yang hasilnya adalah Rp4.796.470.000. Jadi dalam sebulan ini Pak Asep akan mendapatkan sebuah laba yang sebesar Rp4.796.470.000 dari usaha takoyakinya. Baik, setelah membahas pendahuluan, analisis pasar, dan juga analisis biaya produksi, kita tiba pada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa struktur pasar pada komoditi takoyaki merupakan pasar persaingan monopolistik, yaitu dengan melihat karakteristik yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang banyak, tidak adanya hambatan bagi produsen untuk keluar masuk, jenis barang bersifat diferensiasi produk, dan pembentukan harga yang dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dengan struktur pasar yang lebih mengarah kepada pasar persaingan monopolistik, persaingan yang terjadi di dalam pasar ini bukan terletak pada harga saja, tetapi lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Sehingga meskipun harga dapat dilakukan sendiri-sendiri, Pak Asep juga tidak bisa seenaknya mengubah harga pasar dengan menurunkan atau menaikkan harga tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Jika harga takoyaki ini diturunkan, Pak Asep hanya akan mengalami kerugian karena keuntungan yang didapatkan Pak Asep akan lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan Pak Asep ketika harga belum berubah. Sama halnya jika Pak Asep nekat untuk menaikkan harga jual takoyaki, maka Pak Asep hanya akan mengalami kerugian karena akan ada banyak konsumen yang keberatan, sehingga lebih memilih membeli takoyaki pedagang lain dengan harga yang lebih terjangkau. Kalaupun Pak Asep tetap ingin menerapkan harga yang tinggi untuk takoyakinya,
maka Kak Asep harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari takoyaki tersebut dibandingkan dengan takoyaki serupa milik pedagang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.